Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang baik hati, kali ini saya ingin membicarakan tentang isu, ya. Jadi nanti bisa memahami sebenarnya isu itu apa, perbedaannya dengan rumor, perbedaannya dengan gosip, dan perbedaannya dengan masalah. Ya, ini sangat penting untuk kita ketahui supaya tidak salah kaprah. Nah, saudara-saudara, semua materi ya sudah saya tulis di buku saya ini, Public Relations, Issue and Crisis Management, ya. Ini merupakan buku satu-satunya di Indonesia yang membahas PR, isu, dan krisis, ya, dalam pendekatan critical public relations. Critical public relations termasuk etnografi kritis dan kualitatif. Monggo untuk bisa membaca supaya mendapatkan pemahaman yang lebih kompleks. Nah, saya akan share screen ya terkait dengan isi dari buku tersebut. Saya ingin menyampaikan ada satu resep, satu formula yang saya ambil dari bukunya Sachs dan Harrison, ya, yaitu bahwa isu itu sama dengan masalah plus dampak. Kita sering keliru ya memaknai isu sebagai rumor, ya, sama dengan gosip, ya, sama dengan kabar burung, ya, padahal sebenarnya beberapa konsep tadi ya itu berbeda dengan makna isu, ya. Nah, saudara-saudara, memang ada kesamaan ya antara isu dengan rumor dan gosip. Kesamaannya apa? Ketiga konsep ini merupakan informasi, ya, merupakan informasi yang mempunyai peluang menimbulkan dampak bagi organisasi. Baik rumor, gosip, maupun isu dapat memengaruhi persepsi, dapat menyebar luas secara cepat, dan dapat memicu diskusi publik. Nah, saudara-saudara, krisis ini pun dapat terjadi karena dipicu oleh isu dan rumor. Ya, jadi krisis itu bisa terjadi karena isu dan rumor. Ya, sebagai contoh, pada saat kampanye presiden 2014, Jokowi dirumorkan. Ingat ya, Jokowi dirumorkan sebagai keturunan Cina dan dirumorkan bukan beragama Islam. Pada mulanya tidak diketahui siapa yang memunculkan rumor ini, ya, tetapi setelah beberapa waktu diketahui sumbernya yaitu tabloid Obor Rakyat. Nah, Jokowi adalah tokoh publik dan masalah ini bersifat publik, ya, tokoh publik dan bersifat publik, makanya disebut rumor, ya. Kalau gosip itu biasanya bukan menyangkut tokoh publik ya, tapi tokoh sehari-hari lah, orang pada umumnya, dan masalah-masalahnya pun bukan masalah publik, ya, masalah pribadi ya, atau masalah keseharian. Nah, saudara-saudara, rumor ini telah membuat berpindahnya dukungan, meskipun tidak terlalu besar, tetapi membuat khawatir kubu Jokowi. Nah, dalam situasi ini sudah masuk situasi krisis, gitu ya. Nah, hal ini yang membuat slang dan artis-artis relawan menggelar konser dua jari, salam dua jari di Stadion Bung Karno di hari terakhir masa kampanye untuk meraih dukungan publik. Nah, gitu ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya ambil dari bukunya Fern Banks. Restoran McDonald
atau McD di Inggris mempunyai program pemberian sumbangan kepada yayasan orang-orang pensiun. Yayasan ini disebut Individual Retirement Account atau IRA. Tetapi hal ini memunculkan rumor bahwa McD telah memberikan dukungan kepada Irish Republican Army atau yang disingkat IRA juga, ya, yakni kelompok pemberontak yang menuntut Irlandia merdeka dan bebas dari Inggris. Parlemen Inggris pun banjir surat, ya, mengkritik atau protes, ya, kepada McD. Nah, ini ya situasi krisis yang bermula dari rumor atau isu, ya. Nah, saudara-saudara, untuk lebih detailnya, apa sih sebenarnya rumor itu? Ya, ini rumor adalah informasi yang tersebar melalui komunikasi dari mulut ke mulut atau media elektronik tanpa verifikasi terhadap fakta dan tanpa sumber yang kredibel. Ya. Rumor memiliki karakteristik satu, ya, dapat berupa informasi positif atau negatif bagi organisasi, ya. Yang kedua, isi rumor ada yang seluruhnya salah, ada yang sebagian salah. Nah, ini ya, dapat berupa fakta yang prematur. Ini ciri yang ketiga. Dapat berupa fakta yang prematur. Artinya tidak lengkap faktanya, ya, sepotong-sepotong. Kemudian yang keempat, tidak jelas dari mana datangnya informasi itu, siapa yang menyebarkan, dan kapan informasi itu berakhir. Nah, gosip memiliki kesamaan dengan rumor. Perbedaannya, rumor itu untuk tokoh-tokoh publik dan terkait dengan tema-tema public policy, kebijakan publik. Sedangkan gosip itu terkait dengan individu-individu, orang-orang kebanyakan, ya, dan temanya lebih kepada tema-tema pribadi atau personal. Nah, ini kan sama seperti kabar burung, ya. Jadi gosip dan rumor itu sering juga disebut kabar burung. Ini kan analoginya seperti burung yang hinggap di dahan, di ranting gitu, ya. Kita tidak tahu dari mana burung itu terbang. Tiba-tiba ada di dalam atau di dahan pohon, ya, di dahan atau ranting pohon. Nah, ketika kita menoleh, ternyata burungnya itu sudah pergi. Nggak tahu kita terbang kemana. Itu ya, makanya disebut kabar burung, disebut juga selentingan, disebut juga grapevine. Ya, grapevine artinya selentingan itu. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan. Ya, karena itu isu dapat diformulakan. Ini formulanya, masalah ditambah dampak sama dengan isu. Nah, formula ini membantu organisasi agar tidak fokus pada masalah, tetapi lebih fokus pada mengapa masalah itu penting bagi organisasi. Jadi, penting tidaknya masalah diukur berdasarkan dampaknya bagi operasional dan dampaknya bagi reputasi organisasi secara menyeluruh. Jadi saudara-saudara, meskipun sama-sama, ya, meskipun masalah dan isu itu sama-sama sebagai tantangan, ya, tidak semua masalah disebut isu, tetapi setiap isu pasti mengandung masalah. Nah, ini saya memberikan contoh, ya. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama, sebuah produk kalah bersaing di pasar, ya, karena menghadapi permasalahan harga atau gagalnya produksi. Nah, situasi ini bukan isu, tapi ini masalah. Masalah yang harus dihadapi oleh produk tadi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh kedua, kerusakan mata bor saat mengebor minyak. Nah, ini yang terjadi pada Lapindo, ya. Jadi saat mengebor minyak, kerusakan mata bor, mata bornya rusak. Nah, ini masalah.
ya masalah karena mengganggu proses pengeboran kan. Nah, solusinya apa? Ya dipasang mata bor yang baru kan gitu toh. Dipasang mata bor yang baru. Tetapi saudara-saudara, masalah ini akan menjadi isu, akan menjadi isu. Isunya apa? Ini isu keselamatan kerja dan isu lingkungan. Jika berakibat, nah ini ya, jika berakibat pada jatuhnya korban jiwa dan membuat lumpur karena dibor ya, akhirnya membuat lumpurnya meluap kemana-mana ya sehingga merusak lingkungan. Makanya muncul isu apa? Isu keselamatan kerja dan juga isu lingkungan. Bisa dipahami ya. Nah, saudara-saudara, karena itulah maka Sachs and Harrison ya, dua buku yang menjadi referensi itu mengatakan bahwa masalah bisa disolusikan. A problem can be solved. Tetapi isu itu harus di resolve, harus selalu di apa? Dicarikan alternatif-alternatif, berbagai macam alternatif. But an issue has to be resolved. Jadi kata solve itu artinya kalau masalah itu biasanya solusinya sudah pasti ya, satu solusi. Seperti kita mengisi TTS itu loh ya. Seperti kita mengisi TTS. 4 mendatar. Nah, itu maka ya hurufnya itu 4 ya, tidak ada huruf yang lain, tidak ada kata yang lain kan gitu toh. Nah, tapi kalau isu itu tidak bisa satu satu apa solusi ya, tetapi isu itu berbagai macam pendekatan, berbagai macam solusi untuk bisa menyelesaikan isu karena isu itu terus muncul, tidak pernah mati. Isu kerusakan lingkungan itu selalu bisa muncul ya, isu keselamatan kerja juga selalu muncul gitu. Karena itulah maka Chase ya mengatakan isu sebagai unsettled matter which is ready for decision. Jadi persoalan-persoalan yang selalu muncul yang tidak pernah bisa diselesaikan, karena itu organisasi harus siap-siap ya, siap-siap alternatif-alternatif ketika isu itu muncul. Penyelesaiannya bagaimana itu tergantung pada konteks, tergantung pada situasi yang terjadi ya. Nah, karena sulitnya memunculkan jawaban pasti, maka Krebel and Vibord itu mengatakan bahwa isu itu are never solved, but rather are resolved. Ya, salah satu faktornya karena isu mudah berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan konteks atau situasi yang terjadi ketika isu itu muncul. Saudara-saudara yang baik hati, ya, maka bisa disimpulkan ya ciri-ciri sebuah masalah itu bisa berkembang menjadi isu apa saja. Nah, satu, jika melibatkan pihak-pihak eksternal yang berhadapan dengan pihak organisasi. Sehingga apa? Sehingga terjadi pertarungan kepentingan antara pihak-pihak eksternal dengan organisasi. Jadi, kalau masalah itu ya akan tetap menjadi masalah jika terjadi hanya di internal organisasi, ya. Tapi kalau itu kemudian keluar organisasi, maka bisa berpotensi menjadi isu. Yang kedua, tidak ada jawaban hitam dan putih, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti, ya. Tetapi solusi didapat dari negosiasi, dari kemungkinan-kemungkinan jawaban atau tindakan yang masing-masing mempunyai risiko. Jadi isu itu tidak bisa satu jawaban. Isu kerusakan lingkungan, maka apa namanya lumpurnya harus dikurangi, misalnya, ya kan? Bukan itu, ya belum belum tentu bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena kalau lumpur itu sudah meluas, maka tidak cukup lumpur itu dibersihkan. Bagaimana dengan rumah yang sudah tenggelam? Bagaimana dengan masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ya kan? Nah, ini yang perlu resolve berbagai macam pendekatan. Kemudian yang ketiga,
Suatu masalah itu bisa berubah menjadi sebuah isu, ya, itu dimungkinkan karena terkait kebijakan atau regulasi publik, ya, dan lebih kompleks, ya, kebijakan atau regulasi publik. Contoh ya, isu kerusakan karena lumpur yang meluap ya, kasus Lapindo. Itu sulit. Kenapa? Karena kaitannya dengan kebijakan publik juga. Misalnya, apakah ini bencana alam, apakah ini bencana nasional ya, apakah ini kesalahan manusia. Nah, itu semuanya ya akan berdampak pada kira-kira bagaimana solusinya gitu. Kalau ini dinyatakan bencana nasional, solusinya akan berbeda dengan kalau ini dinyatakan sebagai eh, bukan bencana nasional ya, tapi karena kesalahan dari praktek organisasi misalnya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara, eh, sebuah masalah itu bisa berkembang menjadi isu tergantung pada opini atau persepsi daripada fakta-fakta. Jadi seringkali kita itu ya mempersepsi fenomena itu bukan karena fenomenanya, tetapi karena persepsi-persepsi atas fenomena itu. Ya, kita misalnya ya Jokowi seorang tokoh yang merakyat, seorang tokoh yang sederhana, ya itu seringkali ya kita menganggap demikian karena pemberitaan-pemberitaan media ya tentang figur dari Presiden Jokowi. Kita tidak melihat langsung bagaimana dia belusukannya, bagaimana dia dekat dengan rakyatnya, ya. Nah, inilah yang disebut bahwa perception is reality. Ya, sebuah peristiwa ya itu berkembang menjadi isu itu bukan karena peristiwanya, tetapi karena persepsi-persepsi yang kita terima dari pemberitaan media yang gencar, gitu ya. Kemudian eh, masalah berkembang menjadi isu itu lebih pada faktor-faktor emosional daripada data. Nah, itu tadi ya. Kita karena sering mendapatkan informasi tentang peristiwa dari pihak ketiga ya, dari pihak ketiga, dari media, dari tulisan-tulisan postingan-postingan orang di media sosial yang kalau kita tidak merecek lagi ya, check and check ya, maka kita kadang terjatuh pada informasi yang tidak punya data ya, kita hanya irasional saja, sering itu terjadi. Kemudian berikutnya saudara-saudara, sebuah masalah berkembang menjadi isu kalau terjadi argumentasi publik, diskusi publik secara intens di media massa ya, ya di media massa, kemudian menjadi hangat, menjadi viral gitu ya. Nah, kemudian ada lagi mengapa sebuah masalah menjadi isu ya, karena memiliki dampak pada operasional organisasi. Ya, dampak ini sebenarnya bukan hanya negatif ya, tapi juga bisa positif ya, bisa positif. Organisasi perlu sampai memobilisasi SDM dan sumber daya lain secara sistematis untuk mengatasinya. Ya, karena apa? Karena berdampak pada operasional organisasi, baik itu secara positif maupun negatif, ya. Dan yang terakhir, jika tidak dikelola secara baik, ya, maka akan berkembang. Masalah ini, ya, kalau sudah berkembang menjadi isu, tapi ternyata tidak diselesaikan secara baik, maka bisa berkembang menjadi krisis dan mengancam keseluruhan organisasi. Saya memberikan contoh ya, contoh ini beberapa waktu yang lalu yang saya baca di sebuah media di Kota Malang. Ya, waktu itu Wali Kota Malang Muhammad Anton ya, Aba Anton mempunyai kebijakan menyetop atau moratorium izin pembangunan hotel. Nah, kebijakan publik ini ditempuh karena alasan banyaknya bangunan hotel sehingga dikhawatirkan mengganggu keseimbangan lingkungan ya. Nah, ini kan terkait kebijakan publik ya, terkait juga dengan hajat hidup orang banyak ya, karena itu menyangkut isu lingkungan ya. Nah, Malang sebagai kota wisata memiliki perkembangan yang luar biasa ya. Bisnis hotelnya pesat,
Pada 2011 jumlah hotel di Kota Malang hanya 38, tetapi 2014 sudah naik menjadi 81. Jumlah ini dapat bertambah jika moratorium tidak dilakukan karena sudah ada banyak investor ya yang ingin membangun hotel di Kota Malang. Nah, Wali Kota Aba Anton mengatakan ya, pendirian 43 hotel baru merupakan pengajuan izin di era wali kota lama. Banyak pengusaha yang protes ya dengan kebijakan ini dan mendesak agar moratorium dicabut, tetapi wali kota tidak bersedia. Nah, ini kan terjadi perang kepentingan ya, karena masalah ini akhirnya melibatkan pihak eksternal kan ya, antara apa pengusaha ya, termasuk juga masyarakat yang butuh tenaga kerja ya, butuh apa namanya itu lapangan kerja gitu ya. Nah, wali kota mengatakan bahwa moratorium bersifat tidak selamanya. Jika tingkat okupasi hotel selalu overload dan peran pengusaha yang penting dalam pembangunan Kota Malang, maka moratorium dapat dicabut. Ya, nah sehingga kan ini belum ada jawaban pasti kan, masih ada kemungkinan toh. Ya, nah di sisi yang lain banyak pengusaha hotel lama yang tidak setuju moratorium dicabut karena jika muncul hotel baru, persaingan makin ketat, terjadi perang harga sehingga pendapatan pajak bagi pemerintah akan sedikit dan kurangnya fasilitas yang mendukung bisnis hotel ya seperti belum adanya jalan tol ya dan bandara internasional. Nah, pro kontra karena perang kepentingan dan terjadi argumentasi publik sehingga masalah ini berpotensi berkembang menjadi isu. Demikian ya yang saya sampaikan pada apa namanya hari ini, semoga bermanfaat ya untuk menambah perbendaraan keilmuan ya, semoga manfaat dan mohon maaf terhadap kekurangan dalam penyampaian ya. Pesan saya sekali lagi, jaga NKRI, jaga Pancasila ya, jaga Undang-Undang Dasar 45 dan kebinekaan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.